Halo, selamat siang. Kembali berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Ya, pada kesempatan siang ini saya akan memperkenalkan ini ada sebuah layanan atau menu fasilitas yang hadir di TradingView yang menurut saya sih luar biasa ini, sangat membantu ya. Yaitu ini nih, obrolan di ini di kalau kita membuka katakanlah seperti saya nih di kriptonya ETH Hedge USD ya di sini. Di sebelah kanannya ini ada obrolan khusus tentang ini ya. Ini saya perhatikan karena ini mungkin baru pertama kali ini baru keluarnya ini adalah baru beberapa hari kayaknya. Saya juga baru ketemu kemarin. Ya, jadi kita bisa mempostingkan, berdiskusi di sini khusus sesuai dengan market yang sedang kita pelajari atau kita amati ya di sini. Jadi kita di sini kemudian dari hasil ini bisa kita postingkan di sini untuk diskusi. Memang dilihat kalau lihat dari sini ya belum ada ya, baru-baru saya, tapi nggak masalah mungkin ini kalau yang lain-lain sudah tahu ini menarik ini. Jadi dan ini menurut saya sih lebih serius, lebih fokus ya. Jadi berbeda dengan di ruang diskusi yang lain di mana di sini misalnya yang ini contoh ya, tidak saya klikkan di mata uang kripto di sini memang banyak yang yang postingnya, tapi ini macam-macam. Padahal saya hanya katakanlah sedang memperhatikan atau mengamati di ETH ini ya, di market ini, seperti itu. Oke. Oke. Nah, terkait dengan itu juga saya sudah akan coba juga membahas di marketnya ini ya, ETH USD ini ya. Kita perhatikan di sini beberapa 2 hari yang lalu saya sudah membuat postingan dan sekarang melanjutkan dari analisa itu bahwa disebutkan bahwa ini ya terakhir bahwa di postingan diskusi saya ini disebutkan bahwa nah seperti ini bahwa eh, ini harga masih di bawah di sini, dia akan terkonfirmasi akan menemui breakout kalau dia dalam jumlah waktu yang saya ukur sampai sini kemarin ya eh, jam satu malam kemarin ya jam 1 untuk tanggal 21 ya. Kalau dia melewati ini, maka ini akan kemungkinan besar akan breakout ininya. Ini adalah parameter uji yang pertama ya. Yang pertama. Nanti yang kedua di sini ya. Dan ternyata hari ini kemarin itu sudah tembus di sini. Ini yang saya garis tanda warna biru. Dan pada saat setelah ini ciri khas yang sama perilakunya adalah kalau sudah ini tembus, maka terjadi sebuah korektif, tapi jenis korektifnya adalah kalau saya perhatikan ini korektifnya adalah B kuat. Yang turun ke bawah adalah A, yang ke atas adalah B ya. Bangun sebuah flat ya di sini sampai sini lebih tinggi daripada A, C-nya adalah C lemah di sini. Jadi adalah tipenya adalah B kuat atau C lemah ya di sini. B kuat C lemah. Ya, jadi dengan demikian ini harga naik sampai di sini. Walaupun memang belum menembus sesuai uji yang ini. Jadi kalau di sesi di time frame H1 bahwa ini sudah reversal ya, maka kali kenaikannya. Nah, apakah reversal itu untuk jangka panjang ini nanti ujian di breakout ini ya. Kalau dia misalnya masih bisa katakanlah ini saya mesti menguji eh, waktunya harus sampai kapan ini bahwa ini akan sampai tembus di sini ya. Tergantung dari bentuk ini. Ini kalau misalnya saya mendapatkan penurunan lagi di sini, maka saya bisa mengukur waktu untuk breakoutnya ini. Oke. Untuk saat ini saya belum bisa menginformasikan berapa lama yang dibutuhkan supaya ini benar-benar terkonfirmasi breakout. Kalau ternyata ini adalah katakan posisi sekarang itu adalah bahwa itu akan naik ya cukup kuat ya. Ini membangun katakanlah kalau saya magnetnya saya aktifkan seperti ini ya. Saya magnetnya saya aktifkan seperti ini. Letakkan di sini, maka saya bisa mengukur di sini ya. Kalau dia mau membangun sebuah impuls pertama, maka dia harus naik yang ini itu sampai ke 161,8-nya ya. Ya, 161,8 ini. Jadi melewati breakout-nya. Jadi breakout-nya ini adalah merupakan nilai dari 161,8
persyaratan minimal dari sebuah impuls di Elliott wave modern. Di EWAMO itu persyaratan minimalnya itu, ya. Nah, dalam jangka waktu berapa? Biasanya ini adalah harus kita tempuh dalam waktu yang kurang dari, kalau saya bikin pembatasan waktu dari sini ya, sini sampai ke sini, 1 dan 2 saya ukur eh, periode waktunya ya, butuh berapa, maka dia harus setengahnya. Jadi harga tiganya ini 61,8 itu akan tembus pada saat dia dalam jangka waktu yang 0,5, saya kasih tanda 0,5. Nah, ini 0,5 biar lebih jelas waktunya saya kasih garis vertikal ya. Nah, ini yang ini. Maka pada saat tadi berapa informasinya? Jadi jam 14 nanti jam 2 siang nanti ini kita bisa uji kalau dia harus naik menembus ini sebelum jam 2. Kalau itu terjadi, ini akan benar-benar menjadi sebuah impuls. Satu, kedua ini adalah reversal untuk kaki gelombang. Kalau kita perhatikan di daily, itu adalah gelombang pertamanya. Ini adalah gelombang ke-1-nya ini. Naiknya itu gelombang ke-1. Ya. Ini baru satu, memang belum kelihatan ini baru. Ini kalau terjadi, misalnya tadi seperti tadi, kalau saya aktifkan yang di 1 jam ya. Nah ini saya mesti aktifkannya di visibility-nya hari tidak perlu, cukup saya membutuhkan 1 jam saja. Nah seperti itu ya. Maka ini gelombang sebagai gelombang impuls ini terbangun di gelombang daily-nya sendiri, di daily-nya sendiri ini hanya katakanlah baru gelombang pertama saja. Jadi baru katakan kalau saya gambarkan itu ya. Ini yang sekarang. Nah ini paling baru sampai di sini. Nah baru sampai situ ya. Ini harus lakukan daily saja. Sorry. Nah ini seperti ini. Jadi baru sampai sini, baru gelombang kalau lihat dari sini masih gelombang pertama awal-awal reversal. Jelas kalau baru seperti ini satu gambar merah di sini sampai di situ ya nanti siang ini belum jadi apa-apa. Maksudnya ini belum memperlihatkan bahwa apakah ini sebagai area reversal apa belum. Dia akan reversal dikatakan reversal ya. Katakanlah ini. Nah, yang gelombang ininya melewati sampai situ. Hati-hati ini ada gelombang reversal nanti. Ini reversal ini hadir kalau di time frame kecilnya ini ya, di time frame kecilnya ini terjadi impuls. Ya, impuls lengkap baru reversal ABC. Seperti itu, ya. Jadi kita tunggu sampai jam 2 apakah betul ini menembus sampai sini membangun sebuah. Kalau iya sampai sini bahwa ini akan membangun sebuah impuls. Sebuah impuls. Impuls di sini nanti gelombang 4 ya. Kalau saya katakanlah begini, kalau saya bikin perhitungan gelombangnya, prediksinya misalnya ini ya. Ini 1, ini 2, 3-nya di sini ya, dan dari sini tapi tidak boleh melewati waktu ini. 4-nya katakanlah sekitar di sini ya. 4 sampai sini baru nanti 5-nya di sini. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat ya. Ini seperti ini. Apakah betul impuls akan terbangun di time frame H1 kalau dia menembus sampai di sini. Oke. Kalau sudah sampai di sini, kalau Anda sudah masuk dari sini, sebaiknya close dulu. Kenapa? Karena ini kita memastikan korektif 4-nya ini. Karena korektif 4-nya ini bisa jadi tinggi karena ini korektif 2-nya cukup tinggi juga. Maka kemungkinan besar nih korektif 4-nya pun juga lebih tinggi. Ya, kita close aja misal di sini exit dulu. Pada saat di 161,8 di sini ya. Terus nanti pada saat dia balik arah, pada saat di gelombang 4 kita bisa masuk lagi untuk mendapatkan kenaikan di gelombang 5-nya. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali ke tema tadi bahwa ini hasil ini bisa saya ajak diskusi di sini. Maka saya cuplikan di sini ya. Nah, ini ya. Nah, seperti itu, maka saya ini adalah prediksi impuls
akan hadir. Oke, seperti itu saja cukup. Karena saya nanti juga posting ini penjelasan saya akan saya posting. Oke, mungkin saya cukupkan dulu sampai di sini ya, karena ada suara aja sudah ada ya, ya untuk analisa hari ini. Jangan lupa kalau Anda ingin masuk ke obrolan ini, Anda aktifkan saja eh, apa analisa kerja Anda di ETH Hedge USD, sehingga nanti di sebelah kanannya ada obrolan tentang ETH Hedge. Mungkin saya tunggu ya di sini kalau siapa tahu mungkin Anda tertarik. Nah, yang saya jelaskan bahwa di Bitcoin ini Anda harus lebih banyak aktif di short tokennya Bitcoin ya, atau kripto ya. Karena di kriptonya sendiri atau di kripto ataupun di Bitcoinnya sendiri itu adalah sekarang lagi mayoritasnya adalah bearish. Mungkin saya cukup sampai di sini dulu untuk penjelasan tentang salah satu fasilitas yang ada di TradingView. Sekian dan terima kasih.